Pemirsa, sudah memasuki pekan kedua pasca bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang 3 provinsi di Sumatera. Masih banyak wilayah yang terisolir. Masih banyak juga penduduk yang terpaksa berjalan kaki sangat jauh melewati medan yang ekstrim demi mencari pasokan makan. Selain itu juga ada banyak peristiwa lain yang terjadi setiap saat dari titik-titik bencana Sumatera. Berikut kami rangkum untuk Anda sejumlah peristiwanya. Ratusan kubik kayu terdampar di tepian Sungai Pinangsori di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tumpukan kayu sepanjang 500 meter ini seolah menjadi ketakutan bagi warga karena khawatir tiba-tiba hanyut dan menghancurkan pemukiman mereka. Menurut warga di sini, kayu-kayu ini diduga turun dari hulu sungai saat banjir besar menghantam desa pada akhir November 2025 lalu. Warga juga berusaha membersihkan kayu-kayu ini secara gotong royong. Namun jumlah yang terlalu banyak membuat pembersihan kayu-kayu ini sulit diselesaikan tanpa bantuan alat berat. Ratusan warga dari 3 desa di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah terpaksa melewati jalur curam untuk keluar dari daerah terisolir akibat banjir dan longsor yang mengepung desa-desa mereka. Para warga harus menyusuri tebing dan batuan yang curam demi mencari bahan makanan sambil menggendong anak dan berpegangan tangan demi keamanan. Warga terpaksa melakukan aktivitas ini karena stok makanan di desa mereka telah habis. Sedangkan pasokan bahan makanan tidak lancar sampai ke desa mereka karena jembatan utama hanyut diterjang banjir bandang. Di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, ratusan warga mengantri untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Antrian terjadi akibat pasokan gas LPG berkurang begitu akses ke wilayah ini terputus akibat banjir dan longsor yang menerjang sejumlah wilayah Tapanuli Tengah. Di tengah panas terik, para warga ini rela mengantri dan berdesak-desakan demi mendapatkan gas LPG seharga Rp20.000. Kericuhan sempat terjadi ketika ada warga memprotes karena hanya boleh menukar 1 tabung untuk 1 keluarga. Beginilah suasana di sebuah tempat pengungsian korban banjir dan longsor di Desa Luser, Kabupaten Aceh Tenggara ketika para korban bencana saling berebut pakaian bekas. Tidak hanya ibu-ibu, bahkan anak-anak dan bapak-bapak juga ikut mencari pakaian yang masih layak pakai. Walau berupa pakaian bekas, namun para warga ini sangat bahagia karena banyak di antara mereka yang hanya menyisakan sehelai baju di badan saat banjir bandang menerjang rumah mereka. Selain pakaian, warga juga berharap ada bantuan berupa pakaian sekolah dan juga perlengkapan belajar, agar anak-anak bisa tetap bersekolah dan menatap masa depan. Di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, alat berat bekerja siang dan malam untuk membuka akses darat yang terputus akibat banjir bandang dan longsor. Alat berat diterjunkan di sejumlah titik di kawasan pegunungan ini agar penduduk yang sempat terisolir akibat bencana segera dapat dijangkau. Di lokasi ini, longsor telah menutup sedikitnya 8 titik. Namun, keterbatasan jumlah alat berat serta pasokan bahan bakar yang minim membuat pekerjaan perjalanan lambat. Akibatnya, akses ke sejumlah desa masih terputus dan terisolir. Demi mendapatkan bantuan dan makanan, masyarakat harus berjalan kaki sangat jauh dengan melewati jalur yang cukup ekstrim. Pemerintah dan relawan terus berupaya memberikan bantuan logistik ke daerah-daerah yang masih terisolir akibat bencana alam di Sumatera. Salah satunya relawan Palang Merah Indonesia di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang terus berupaya menyalurkan bantuan logistik meski akses ke lokasi masih terputus. Para relawan menggunakan sepeda motor dan berjalan kaki melewati jalur ekstrim untuk menjangkau desa-desa yang masih membutuhkan bantuan. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.